Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum kekalahan energi. Nah, hari ini kita akan pelajari di bab selanjutnya, di bab 3, yaitu tentang momentum dan impuls. Nah, ini bab baru untuk kalian karena di SMP kalian belum pernah mempelajarinya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Yang pertama adalah momentum. Nah, momentum di sini didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Jadi, kalau misalkan ada suatu benda, bola golf dan meja misalkan. Nah, seberapa susah kalian untuk menggerakkan bola golf itu sendiri, atau seberapa susah kalian untuk menggerakkan atau mendorong meja, itu yang namanya momentum. Kemudian ada yang namanya impuls. Impuls itu definisinya adalah gaya kontak yang diberikan pada suatu benda dalam waktu singkat. Jadi kalau misalkan contohnya itu misalkan kalian bermain golf, terus kalau main golf kan pasti pemukulnya akan bersentuhan dengan bola. Nah, disitulah yang namanya impuls. Berapa sih gaya saat pemukul itu bersentuhan sama bola dalam waktu sepersekian detik itu. Nah, untuk rumusnya, momentum itu dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. Nah, di mana P adalah momentum, M itu adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Jadi P sama dengan M kali V, sehingga P nya satuannya apa? M nya kilogram, kecepatannya meter per sekon. Jadi P satuannya adalah kilogram meter per sekon. Itu momentum. Jadi momentumnya atau ukuran kesukarannya bisa dinilai seperti itu, antara massa dan kecepatannya. Sama contohnya seperti bola golf dan meja tadi. Kecepatannya lebih besar yang mana ketika disentuh dengan gaya yang sama? Sudah pasti bola golf karena dia massanya lebih kecil. Jadi pasti momentumnya lebih kecil juga. Selanjutnya adalah impuls. Impuls itu adalah I. I besar ya lambangnya. Nah, kemudian impuls itu gaya kontak yang diberikan pada suatu benda dalam waktu singkat. Ada gaya berarti ada F. Waktu singkat berarti adalah ada waktu atau T. Sehingga rumusnya adalah ini, I sama dengan F kali delta T. Jadi impuls sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu atau selang waktu. Impuls itu satuannya didapatkan dari gaya dan waktu. Gaya satuannya Newton, waktu satuannya sekon. Jadi impuls satuannya Newton per sekon. Oke, selanjutnya di bawah ada rumus juga. I itu adalah M kali delta V atau M kali V2 min V1. Nah, kita lihat M kali V2 min V1 ini sama dengan P atau momentum. Nah, sehingga impuls juga bisa dirumuskan dengan perubahan momentum atau M kali V2 min V1. Nah, kalau kalian bertanya di mana kita mendapatkan kenapa kok bisa jadi impuls itu adalah perubahan momentum? Nah, sekarang misalkan jelaskan lagi. Oke, kita akan melanjutkan tentang hubungan impuls dan momentum yang tadi. Mengapa tadi impuls itu dirumuskan dengan perubahan momentum atau perubahan P ya? Jadi, kita perlu bantuan hukum 2 Newton. Masih ingat hukum 2 Newton rumusnya apa? Rumusnya adalah F sama dengan massa dikali A. Jadi gaya sama dengan M kali A. Kemudian untuk VT rumusnya apa? Rumusnya adalah V0 ditambah A kali delta T. Sehingga A sama dengan VT min V0 per delta T. Nah, kita perlu bantuan rumus ini untuk mendapatkan hubungan antara impuls dan momentum. Sekarang kita masukkan. Nah, ini kita masukkan ke bawah. Jadi rumusnya adalah F sama dengan M kali A-nya kita ganti dengan
yang ini. Jadi A-nya adalah VT min V0 per delta T. Nah, ini dalam kurung. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang kalau misalkan kita mencari si delta T kita pindahkan, nah delta T kita bisa pindahkan ke sini, sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi F kali delta T sama dengan M kali VT dikurangin M kali V0, karena VT dan V0 kita keluarkan dan dikalikan sama M. Nah, F kali delta T ini jadi apa? Jadi impuls. Kemudian M kali VT menjadi M kali V. Ingat itu menjadi momentum, karena T berarti menjadi momentum T atau momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, inilah kenapa tadi impuls sama dengan perubahan momentum. Gitu. Nah, di subbab selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Ada yang tahu? Jadi, misalkan ada dua benda bermassa M1 dan M2 seperti ini. Nah, ini ada M1, ada M2. Kemudian dia memiliki kecepatan M1 adalah V1 ke arah kanan, sedangkan M2 adalah V2 ke arah kiri. Kemudian mereka bertumbukan. Atau yang cowok-cowok biasanya main kelereng seperti ini. Nah, mereka bertumbukan. M1 bertumbukan dengan M2 atau benda 1 bertumbukan dengan benda 2, sehingga mereka pada saat tumbukan akan menempel seperti ini. Apa yang terjadi? Jika dia bendanya sama-sama keras, maka dia akan memiliki yang namanya V1 aksen dan V2 aksen. V1 aksen ini adalah kecepatan setelah tumbukan. Jadi M1 memiliki kecepatan V1 aksen berlawanan arah dari sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan ke kanan, setelah tumbukan adalah ke kiri, dan M2 atau V2 aksen akan berlawanan arah dari V2, yaitu ke kanan. Ini yang terjadi setelah tumbukan. Nah, kira-kira kalau misalkan sudah bertumbukan, apakah kecepatannya sama? Tidak, karena ketika dia bertumbukan, kecepatannya akan mengecil, sehingga V1 aksen ini dan V2 aksen bisa kita logika pasti lebih kecil daripada V1 dan V2. Nah, di sini ada perumusannya juga. Jadi, di sini berlaku yang namanya F aksi min F reaksi. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan. Nah, di sini kita memakai hukum 3 Newton. Jadi rumusnya akan seperti apa? Mari kita telusuri. Oke, kita lanjutkan. Tadi dibilangnya bahwa kita menggunakan hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan setelah terjadi tumbukan atau setelah dia bertabrakan. Nah, karena tadi kita menggunakan benda 1 dan benda 2, sehingga F aksi kita anggap F1, 2 atau F gaya benda 1, 2 sama dengan min F21 karena dia berlawanan. Nah, tadi ketika tumbukan apakah ada waktu di situ? Ada. Saat bertumbukan dia berhenti sepersekian detik, sehingga di sini kita bisa jabarkan F12 dikali dengan delta T, karena saat bertumbukan dia akan berhenti sepersekian detik, sebentar saja, tapi dia ada yang namanya berhenti. Jadi sama dengan min F21 kali delta T. Nah, F1 dan F1 dan delta T ini sama dengan apa? Sama dengan impuls. Masih ingat? Jadi dia sama dengan I1 min I2. Nah, I tadi bisa dijabarkan dengan apa? Dijabarkan dengan delta P.
atau perubahan momentum. Jadi di sini kita rubah menjadi delta P1 sama dengan min delta P2. Nah, delta P tadi bisa dijabarkan lagi menjadi apa? Menjadi M kali V. Jadi di sini adalah M 1 kali V1 aksen dikurangin M1 kali V1. Jadi ini V1 setelah tumbukan dikurangin sebelum tumbukan sama dengan min M2 kali V2 aksen dikurangi M2V2 saja. Nah, berarti setelah itu kita bisa tukar yang aksen kita masukkan ke aksen dan yang tidak aksen kita masukkan ke tidak aksen. Jadi rumusnya akan menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. Rumus akhirnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke subbab terakhir, yaitu tumbukan. Nah, tumbukan ini dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk yang tumbukan lenting sempurna, contohnya seperti tadi, ketika ada 2 buah kelereng, kita buat dia bertabrakan dengan kecepatan dan arah yang berlawanan, sehingga ketika setelah tumbukan mereka akan saling berpental atau memiliki kecepatan dengan arah yang sebaliknya. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna ini dia biasanya tidak mengalami perubahan jumlah energi kinetik. Nah, pada tumbukan jenis ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi pada tumbukan lenting sempurna. Nah, pada tumbukan ini dikenal adanya yang dinamakan E atau koefisien restitusi. Nilai E adalah hanya 0 sampai dengan 1 aja. Jadi E itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, rumusnya adalah min VB atau V2 aksen dikurangin dengan VA aksen per VB min VA. Nah, atau kalau misalkan kalian mau menggunakan 1-2 supaya nggak bingung, jadi V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 min V1 itu sama dengan 1. Nah, untuk rumus tumbukan pasti rumusnya seperti ini. Yang membedakan adalah yang di belakang ini saja. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, E yang di belakang adalah 1. Tumbukan lenting sebagian, E yang digunakan di belakang adalah E, dan jika tidak bertumbukan sama sekali, E yang di belakang digunakan dia adalah 0. Nah, E ini bisa dari 0 sampai 1. Jadi untuk lenting sebagian bisa 0, berapa aja, 0,1, 0,2 dan lain sebagainya. Oke, untuk tumbukan lenting sempurna kita sudah mempelajari. Kita lanjut ke tumbukan lenting sebagian. Nah, selanjutnya tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini adalah tumbukan yang jumlah energi kinetiknya setelah tumbukan jauh lebih kecil dari jumlah energi sebelum tumbukan. Jadi kalau misalkan tadi energi lenting sempurna itu benda yang sama-sama keras, jadi ketika setelah tumbukan dan setelah tumbukan energinya sama. Kemudian kalau lenting sebagian itu misalkan dia bendanya lebih lembut seperti bola bekel misalkan, dia tidak keras. Jadi kecepatan ketika tumbukan akan bertumbukan dan setelah tumbukan dia berbeda. Jadi setelah tumbukan dia lebih kecil karena bendanya tidak sama-sama padat atau agak lembut seperti itu.
Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini juga berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi. Sehingga rumusnya tadi menjadi min VB aksen dikurangi VA aksen per VB min VA sama dengan E. Jadi kalau dia E berarti nilainya 0 sampai dengan 1. Jadi dia 0, untuk tumbukan lenting sebagian. Nah, selain itu ada juga contoh dari tumbukan lenting sebagian. Nah, kita bisa lihat gambar. Ini adalah bola yang jatuh. Misalkan bola bekel jatuh. Nah, ini adalah contoh dari tumbukan lenting sebagian. Nah, apabila kita menemukan seperti ini, kita akan mendapatkan seperti yang kemarin, yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik rumusnya apa? EM 1 sama dengan EM 2. Nah, EM 1 sama dengan EM 2. EM itu adalah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi EP 1 ditambah EK 1 sama dengan EP 2 tambah EK 2. Nah, EP di sini ada nggak? Ya, karena dia memiliki ketinggian, jadi EP-nya ada, sehingga ada MGH. Ditambah EK-nya ada nggak? Karena yang pertama sebelum jatuh kemarin, masih ingat di pelajaran di bab kemarin, sebelum jatuh dia 0, berarti tidak ada EK. Sama dengan EP yang kedua, dia sudah jatuh di bawah sini. Adakah dia EP? Karena dia ada di tanah, hanya tidak ada, berarti EP-nya 0. Nah, kemudian untuk EK, apakah ada? Karena dia sudah jatuh berarti ada, sehingga yang di sini adalah sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari V. Rumus V kita pindahkan. Jadi V kuadrat sama dengan MGH dibagi setengah M. Nah, V kuadrat sama dengan ini kita coret, jadi GH per setengah. Kalau setengahnya dibawa ke sini, jadi V kuadrat sama dengan 2GH, sehingga V sama dengan akar 2GH. Nah, untuk mencari V bisa menggunakan rumus ini, V sama dengan 2GH gitu. Contoh lain adalah ini, bola bekel. Nah, namanya bola bekel itu selain dia pasti jatuhnya tidak cuma sekali, jadi berkali-kali. Yang pertama, dia memiliki H paling tinggi. Kita tulis saja di sini dari belakang. Jadi ini H1, H0, H3, H2. Kenapa seperti itu? Supaya lebih gampang kita menguranginya. Jadi yang pertama sama yang kedua itu kita pakai 3 dan 2, yang ketiga dan keempat kita pakai 1 dan 0. Itu. Atau kalau kalian mau ganti boleh. Jadi di sini H1, ini H2, ini H2, H3, H4. Sama saja, cuman nanti berubah di rumusnya aja. Nah, kecepatan bola sebelum dan sudah tumbukan menumbuk lantai ini, dia berubah. Dapat dirumuskan dengan V1 sama dengan min akar 2GH 1. Dan V1 aksen sama dengan akar 2GH 1 aksen. Nah, itu untuk kecepatannya. Tanda negatif pada V1 ini, yang ini, itu menandakan arah bola
ke bawah dan tanda positif pada V1 aksen menandakan bahwa arah bola ke atas. Maksudnya untuk V1 karena dia ke bawah, jadinya bolanya yang ini dia akan jatuh ke bawah, itu V1. Kemudian saat dia memental lagi ke atas itu V1 aksen, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk koefisien restitusi itu didapatkan dengan rumus E sama dengan min V1 aksen per V1. Jadi kita masukkan V1 aksennya adalah min 2GH, terus V1 nya adalah 2GH karena dia plus, min 2GH, akar 2GH juga. Jadi kita sesuaikan dengan rumus yang di atas saja, yang ini. Itu untuk koefisien restitusi jika kita menggunakan V. Tapi kita juga bisa menggunakan H dengan cara E sama dengan akar H1 per H0 sama dengan H3 per H2. Jadi yang setelahnya, H setelahnya itu dikurangin H sebelumnya gitu untuk mencari E. Itu untuk lenting sebagian. Jadi E itu bisa dicari dengan V, bisa dicari dengan H. Sampai sini paham? Atau kalau misalkan kita menggunakannya ini, bisa juga, berarti E sama dengan akar H2 per H1 atau akar H4 per H3 gitu, supaya nggak bingung. Nah, jadi tinggi lentingan setelahnya dikurangin tinggi lentingan sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali itu adalah tumbukan yang mengalami perubahan jumlah EK terbesar. Kenapa? Karena pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini berlakunya hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, tumbukan jenis ini ditandai dengan melekatnya kedua benda menjadi satu setelah tumbukan. Contohnya seperti ini. Nah, pertama ada sebuah balok. Ini. Kemudian kita tembak balok tersebut dengan sebuah peluru dengan kecepatan V peluru atau VP. Nah, di sini masanya ada massa balok atau MB dan massa peluru. Kemudian ketika kita tembakkan, dia akan menembus si balok itu. Kemudian mereka melekat menjadi satu dan bergerak ke kanan. Gitu. Menjadi V balok dan peluru. Nah, di sini ketinggian terhadap jarak awal adalah H. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ini berlaku rumus yang E-nya sama dengan 0. Jadi rumusnya adalah min VB aksen dikurangin VA aksen per VB min VA sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Jika lenting sempurna sama dengan 1, lenting sebagian sama dengan E, dan tidak lenting sama sekali sama dengan 0. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti kita diaplikasikan ke contoh soal. Sampai di sini sudah paham ya? Bedanya hanya di E saja untuk tumbukan. Untuk yang ingin bertanya bisa japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.